buat teman-teman Empower dan juga para pelaku UMKM, usaha mikro. Saya berharap agar paling tidak teman-teman ini bisa lebih melek dan juga paham untuk terkait literasi ataupun informasi tentang fasilitas-fasilitas kredit yang ada di perbankan, terutama memang bank-bank BUMD Jawa Timur. Dan saya yakin insya Allah kalau memang para pelaku UMKM dan usaha mikro ini juga bisa tahu apa saja yang memang program-program ini dan bisa menggunakan dengan maksimal, dan saya yakin nantinya itu usaha UMKM yang ada di Jawa Timur ini bisa meningkat dengan pesat gitu. Karena kalau nanti fasilitas-fasilitas kredit ini tidak dipergunakan sehingga nanti digunakan malah oleh oknum-oknum yang lain yang sebenarnya itu tidak cocok atau tidak pas untuk tidak menggunakan pada tempatnya ya fasilitas kredit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, selamat siang. Selamat datang di podcast Suara Rakyat barengan sama saya Yuri Sabrina yang pasti siang hari ini. Dan saya nggak sendirian, saya bersama salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang nanti akan saya ajakin ngobrol ya seputar tentang kredit UMKM tumbuh, tapi ternyata masih banyak sekali rakyat atau masyarakat yang takut untuk pinjam. Nah, ngomongin soal kredit usaha nih, katanya kan kredit usaha kan tumbuh ya. Tapi kenapa sih masih banyak pelaku UMKM yang takut ngajuin pinjaman ke bank dan masih banyak yang ragu-ragu? Atau yang lebih parah lagi larinya malah ke pinjol. Nah, hari ini kita akan bahas bareng dengan salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang salah satu tugasnya adalah mengawasi kinerja bank daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Mas Fuad Benardi. Ya, halo Mas. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Semangat pagi ya. Semangat terus dong kita. Meskipun tetap siang ya menjelang sore kita tetap harus semangat. Tetap harus semangat. Ya, alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah sehat ya. Ini di tengah kesibukan masih mau menyempatkan ke sini ya buat ngobrol-ngobrol kita ya. Oh iya, pasti dong. Iya. Nah, seneng banget siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kredit tumbuh yang lagi santer kayaknya di Jawa Timur ya Mas ya. Iya. Kalau banyak sekali dari pelaku UMKM itu yang mereka masih takut untuk ngajuin kredit di bank gitu ya. Oh iya. Intinya gitu ya. Jadi kan dari DPRD Jawa Timur sendiri tuh sekarang sedang mencermati pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi. Betul ya Mas ya. Nah, ada analisis apa sih atau temuan apa sih dari Komisi C terkait dengan kenyataan yang ada di lapangan bahwa ternyata masyarakat atau rakyat itu justru masih takut untuk minjem duit di bank? Iya. Jadi memang begini, untuk terkait kredit yang tumbuh, memang saat ini itu paling banyak pasti didominasi dari pinjol ya, atau pinjaman online. Karena memang kenapa? Pinjol itu mudah diakses, terus dan secara pengajuannya itu tidak ribet begitu. Jadi ibaratnya kan kalau pinjol itu kita mungkin tinggal mengisi data, terus kemudian foto selfie dengan KTP. Betul. Setelah itu nggak lama langsung sesuai pengajuan kita bisa langsung cair. Langsung gitu. ACC ya. Langsung ACC. Cuman memang problemnya itu pinjol atau pinjaman online itu memang saat ini tuh yang beredar di Indonesia ada juga yang sudah bersertifikasi oleh OJK. Betul. Ada juga yang ilegal begitu. Dan memang jumlahnya ilegal ini banyak. Lebih banyak ya. Walaupun pemerintah pusat bekerja sama dengan OJK untuk memberantas pinjol-pinjol yang ilegal ini, tapi memang jumlahnya nggak semakin menurun, semakin banyak begitu. Dan lebih repotnya lagi, kebanyakan itu pinjol itu digunakan bukan untuk sebagai kredit untuk produktif, tapi konsumtif. Oh betul. Nah itu yang repot kan, Iya, itu iya. karena untuk misalnya mungkin saya pengen beli HP lah, HP yang Tas branded, handphone, branded itu iya. iPhone dan ya pokoknya yang lain-lain lah yang memang barang-barang mewah, karena mungkin bekerja gajinya berapa gitu ya udah dicicil. Akhirnya mengajukannya pakai apa ya, pakai pinjol itu. Nah ini kan paradigma yang salah kalau menurut saya, karena kalau kita ingin mengajukan kredit ya paling tidak memang harus untuk yang produktif, yang memang untuk digunakan untuk usaha. Dan kebetulan memang di pemerintah Provinsi Jawa Timur kita memang punya 2 BUMD yang bergerak di bidang perbankan atau keuangan, yaitu Bank Jatim dan
BPR atau Bank Perekonomian Rakyat. Kalau dulu memang BPR seperti kayak untuk yang kayak koperasi-koperasi gitu, tapi sekarang dia lebih ke Bank Perekonomian Rakyat gitu. Nah, kalau untuk yang Bank Jatim memang pasti teman-teman dan juga warga Jawa Timur pasti juga sudah paham lah tentang seperti apa Bank Jatim memang. Nah, memang Bank Jatim ini mereka ini menangani untuk kredit-kredit usaha maupun produktif. Biasanya memang produktif ini yang konsumtif kebanyakan ASN itu memang para krediturnya begitu. Tapi juga untuk kemudian untuk usaha-usaha juga ada. Cuman memang saya melihat itu kalau untuk Bank Jatim itu memang biasanya lebih banyak itu untuk yang usaha-usaha yang kelas menengah ke atas begitu. Nah, yang jarang diketahui oleh masyarakat itu sebenarnya itu adalah BPR tadi, Bank Perekonomian Rakyat, di mana memang bank ini itu benar-benar fokus dan khusus untuk menangani UMKM dan usaha mikro gitu. Dan kebetulan memang terakhir pada saat kita hearing dengan BPR, di mana memang saat itu dirutnya masih PLT, jadi kemarin sudah terpilih yang definitif tapi masih belum RUPS atau rapat umum memegang saham, sehingga nanti menunggu definitif. Ya beliau juga menyampaikan bahwa memang BPR ini ibaratnya kalau untuk penetrasi untuk kredit ke UMKM ini memang masih kurang gitu. Jadi memang masih diminta untuk terus berkembang, dan paling simpel itu ibaratnya kalau masuk ke tempat-tempat yang memang perputaran UMKM atau mikro itu masih kurang. Contohnya apa? Seperti kayak misalnya masuk ke pasar. Itu pasar tradisional, pasar modern, itu BPR masih belum menjangkau di sana. Padahal sebenarnya banyak sekali pedagang-pedagang itu yang mereka itu membutuhkan kredit usaha. Betul. Karena kenapa? Karena mereka kan dagangannya kan setiap hari kan harus jualan. Kadang itu ada yang kayak beli di supplier itu dia harus cash, nggak bisa tempo. Nah, kadang itu kalau misalnya dagangannya itu dia itu kayak cash flow-nya itu masih ada yang tempo atau apa belum penuh semua, mereka kesulitan untuk membayar gitu. Dan mereka itu butuh yang kredit-kredit itu yang cepat gitu. Makanya terkadang kalau kita lihat di pasar-pasar, baik pasar tradisional atau mungkin modern, itu banyak sekali itu para pedagang itu karena enggak mau ribet, yang penting dapat duit, akhirnya itu pinjaman-pinjaman seperti kayak Mekar, kayak Bank Titil, Mekar, barusan tak batin loh itu. itu diambil aja. Padahal betul. Secara bunga itu tinggi. Tapi masih berani ambil. Nah, itu makanya sebenarnya kemarin ketika pada saat hearing itu saya mendorong agar BPR bisa mengambil porsi di sana. Karena kenapa? BPR ini dengan bunga yang rendah, kalau nggak salah bisa sampai 6% juga bisa itu, bahkan bisa di bawah itu juga. 6% itu untuk bunga setahun. Wow. Itu juga bisa. Nah, ini kan produk-produknya ini kan kurang diketahui oleh para pelaku usaha UMKM maupun mikro. Nah, ini makanya kemarin kami dorong itu paling tidak itu untuk bisa lebih ekspansi itu, untuk lebih menyasar memang ya paling nggak tempat-tempat ya seperti kayak pasar ataupun tempat-tempat mungkin sentra kuliner yang memang membutuhkan kredit-kredit sehingga bisa membantu para pelaku UMKM di Jawa Timur. Iya, jadi kalau memang ini yang tadi barusan Mas Fuad sampaikan itu banyak sekali birokrasi yang sudah diberikan oleh bank-bank itu untuk para pedagang yang ada di pasar, sehingga mereka biasanya kesulitan ya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan gitu kan ya. Akhirnya ada satu pilihan Bank Titil itu tadi ya Mas ya, Mekar segala macam yang lebih simpel. Nggak ribet gitu. Betul. Tapi meskipun, akhirnya ya bunganya kan tinggi. Nah, kan kasihan juga untuk para pelaku UMKM itu. Lalu bagaimana Komisi C menyikapi gap antara kenaikan angka penyaluran kredit dan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem pinjaman resmi? Jadi kalau untuk sebenarnya itu kan kalau untuk terkait pinjaman resmi, selama memang kita itu sudah bisa memenuhi untuk persyaratannya, itu pasti secara sistem akan mudah kok ininya. Karena kenapa? Saya juga
sebelum ya DPR juga memang pelaku usaha, saya juga pernah mengajukan kredit di mana salah satu yang pernah saya gunakan ya juga KUR juga kredit usaha rakyat. Waktu itu memang secara sistem dan kemudahan itu juga tidak terlalu sulit. Jadi memang saya tinggal memenuhi beberapa persyaratan, mengisi dokumen dan lain-lain. Kemudian setelah itu ya tanda tangan akta notaris di depan notaris, dan setelah itu ya langsung kreditnya bisa cair begitu dengan bunga yang memang benar-benar mendapat subsidi dari pemerintah begitu. Jadi sebenarnya kalau terkait mengenai persyaratan apa-apa, itu persyaratan yang memang umum kok, dan itu memang menjadi sudah dimintakan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya mungkin dulu itu ketika kita punya usaha itu harus mengurus, zaman dulu ada yang namanya SIUP, kemudian TDP Betul. dan lain-lain. Jadi ibaratnya itu banyak. Sekarang itu pemerintah itu memudahkan dengan hanya menggunakan NIB atau nomor induk berusaha. Itu juga hanya dengan cukup NIB saja, itu kita sudah paling tidak itu usaha kita diakui begitu. Cuman nanti kalau nanti usaha kita kan lihat dari jenisnya apapun itu. Nanti kalau memang ada perlu tambahan izin, tinggal kita mengurus lagi. Tapi memang dengan teknologi saat ini, dengan era digital saat ini, itu pemerintah juga berusaha mengikuti dengan mempermudah persyaratan izin untuk terutama para pelaku UMKM dan usaha mikro. Sehingga paling tidak mereka itu bisa punya izin yang lengkap, jelas, dan akhirnya aman. Dan ketika izin tersebut itu dipergunakan untuk mengajukan kredit, itu bisa. Oke, jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri itu sudah memberikan kemudahan-kemudahan yang harusnya ya masyarakat itu bisa dengan gampang mengajukan kredit untuk usaha mereka gitu ya. Benar. Tapi di lapangan ternyata gimana Mas untuk prakteknya? Ya ini karena memang kekurangtahuan dan memang publikasi dari para bank-bank yang memang fokus untuk di UMKM maupun usaha mikro ini memang masih kurang. Ya contoh saya seperti tadi yang saya sampaikan BPR tadi. Mereka menyampaikan ketika saya tanya kenapa kok nggak bisa benar-benar ekspansi di sektor UMKM bahkan usaha mikro. Karena mereka ketika mungkin mau masuk pasar, terus kemudian mau masuk tempat-tempat yang memang bersumber di UMKM, mereka kesulitan gitu. Makanya kemarin waktu yang hearing itu saya sampai bilang, sudah enggak apa-apa kalau karena memang dapil saya Surabaya, kebetulan saya juga kenal sama Direktur Umumnya PD Pasar Surabaya, enggak apa-apa nanti saya kenalkan. Gitu. Jadi saya komunikasikan supaya paling tidak itu bisa masuk ke wilayah-wilayah seperti pasar atau mungkin ya nanti bisa masuk ke daerah-daerah kayak sentra UMKM, sentra kuliner, sehingga bisa program-programnya dari bank-bank memang fokus untuk di UMKM dan mikro ini bisa jalan gitu. Intinya sosialisasinya masih harus terus digaungkan ya. Iya benar. Mas ya. Oke. Baik, ini semakin menarik sepertinya, jadi Empower jangan kemana-mana, kita masih akan tetap di podcast Suara Rakyat setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat, dan yang pasti masih bersama dengan Mas Fuad Pinardi ya, salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Ya. Mas, ini saya mau nanya pertanyaan selanjutnya karena tadi kan sudah dijawab banyak ya sama Mas Fuad ya. Untuk saat ini apa saja sih Mas peran dan ruang pengawasan Komisi C terhadap bank milik daerah khususnya dalam penyaluran kredit ke pelaku UMKM? Iya. Jadi memang pastinya kami dari Komisi C kita akan berusaha untuk setiap saat itu mengawal kepentingan paling enggak para pelaku UMKM dan juga usaha mikro, agar paling tidak mereka ketika mengakses kredit ataupun fasilitas atau program-program kredit di bank-bank daerah Jawa Timur ini bisa paling tidak mudah, yang penting tinggal melengkapi persyaratannya dan memudahkan dan tidak diribetkan begitu kan. Karena memang kemarin ini juga kita sempat hearing juga dengan Bank Jatim, bertemu dengan direksi dan komisarisnya. Dalam salah satu pemaparan bahwa dirutnya Bank Jatim menyampaikan mereka saat ini itu mempunyai pencadangan aset dan juga kayak keuangan itu sekitar 4,4 triliun rupiah. Wow. Dan itu jumlahnya di atas 20% dari pencadangan. Jadi
memang BUMD itu diminta dari setiap melaporkan laporan keuangannya setiap tahun itu memang harus paling tidak itu minimal 20% harus melaporkan pencadangan untuk paling tidak bisa digunakan kalau ada biaya praduga dan lain-lain. Nah, dengan jumlah yang Bank Jatim yang lebih dari 20% ini, maka akhirnya kemarin kita juga menimbulkan pertanyaan, nah kenapa kok tidak disalurkan untuk paling tidak itu para UMKM, kenapa kok harus ditahan begitu. Nah, ini makanya kami akan terus berusaha dorong kalau memang teman-teman para pelaku UMKM, usaha mikro kalau memang mengajukan baik di Bank Jatim atau BPR, monggo silakan enggak apa-apa. Insya Allah juga secara syarat-syarat itu enggak susah dan mungkin kalau permintaan untuk kayak persyaratan legalitas usaha itu kan kita kan memang harus punya ya Ya. dan itu semua juga bisa diurus secara online, bisa dilewat DPD MSP itu sehingga nanti itu kan kita juga punya legal standingnya dari usaha kita dan itu nanti bisa memudahkan kita untuk mengajukan kredit ininya. Intinya memang dari awal dari pemerintah sendiri itu sudah memudahkan para pelaku usaha UMKM untuk membuat izin usaha ya dengan Iya. cara yang lebih simple, sederhana, mudah lah, gampang Iya, lah pokoknya benar, Mas ya, agar mereka ketika mengajukan kredit pinjaman itu juga punya surat-surat penting ini untuk yang persyaratan-persyaratan itu Persyaratannya untuk ya pengajuan dalam gitu. kreditnya. Oke, jadi memang sudah banyak bantuan dari pemerintah untuk para pelaku usaha UMKM ini agar tidak blunder sendiri gitu loh. Kadang kan ada yang bingung kan bikin usaha iki opo nggak usaha iki wong Surabaya ya, Iya. Jawa Timur kadang-kadang kan bingung gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. DPRD apakah pernah merekomendasikan perbaikan tata kelola KUR di daerah? Ya pasti kita pernah juga meminta karena kan memang kalau untuk KUR itu kan adalah kredit memang fasilitas dari pemerintah pusat, di mana itu diberikan ke setiap bank. Jadi memang tidak hanya bank daerah yaitu Bank Jatim saja, tapi juga bank-bank BUMN juga mendapatkan dan memang kami juga mendorong agar paling tidak itu masyarakat, para pelaku UMKM, usaha mikro bisa memanfaatkan untuk KUR ini gitu. Karena ya kalau ndak dimanfaatkan juga eman karena bunganya memang rendah jadi Rendah ya. 6% setahun dan pengajuannya plafonnya itu bisa sampai 500 juta sehingga kan ini kan kalau memang usaha dari para pelaku UMKM sudah berkembang dan memang butuh tambahan modal ini kan bisa menjadi salah satu pilihan yang baik untuk para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya begitu. Dan kebetulan tadi seperti saya sampaikan ya saya juga sudah pernah mengajukan dan memang sebenarnya secara persyaratan nggak ribet kok itu. Emang. Jadi persyaratan semua itu harusnya sih mudah dan kita tinggal kalau memang ada pun yang kurang kita tinggal bisa urus di pemerintah daerah lewat izin itu online-nya OSS itu. Bisa ya itu ya, Iya, supaya bisa. online ya. Dan itu nggak perlu harus datang ke kantornya atau apa untuk ngurus-ngurus lainnya nggak usah, Oh tinggal online aja enggak bisa perlu. ya? Iya, Oke. karena semua itu dengan OSS atau online single submission itu kita itu hanya tinggal masukkan datanya lewat website, kemudian nanti itu akan menunggu biasanya ada infonya, biasanya waktu tunggunya itu entah berapa jam atau berapa hari, tapi biasanya itu selama ini sih sesuai aturan karena dari dinasnya mereka juga ketika melaporkan checking dan juga melaporkan approve itu juga di website tersebut. Oke. Sama, jadi ada kayak mereka punya dashboard sendiri Iya, apa-apa iya, tapi iya. masih dalam satu sistem. Dan itu memang kalau sampai molor apa-apa itu biasanya nanti ada peringatan dan memang nanti akan berpengaruh kepada laporan kinerjanya dari para masing-masing ASN tersebut gitu. Oke, jadi memang nggak boleh dipersulit, nggak boleh diolor-olor ya kalau misalkan Iya, ada yang ngajukan harusnya by online begitu. ya, harus Iya. segera ditindaklanjuti, Iya, harus segera benar. diproses ya Mas ya. Oke, baik. Nah, dari DPRD sendiri Mas, ada nggak sih upaya biar bank daerah itu nggak hanya berorientasi pada profit, tapi juga keberpihakan pada sektor usaha kecil? Ya, jadi memang pastinya kami ini memang mendorong kan fungsinya BUMD apalagi yang memang bergerak di bidang keuangan, mereka itu kan tidak hanya
untuk mencari profit, tapi bagaimana agar para pelaku UMKM dan usaha mikro yang ada di Jawa Timur, mereka ketika mengajukan kredit itu ndak bingung, ndak susah, dan akhirnya karena ndak ada pilihan, mau ndak mau ya tadi lewat bank titil, rentenir, ataupun ya mungkin Mm-mm. mekar itu yang lain. Tetapi dengan program-program, produk-produk dari bank-bank BUMD ini paling nggak bisa membantu mereka. Cuman memang seperti ketika pada saat hearing ataupun diskusi, kendala mereka itu selalu kepada publikasi atau ketika mau masuk penetrasi, ya kayak tadi mau masuk ke pasar ataupun tempat-tempat yang lain itu yang Mm-mm. kesulitan Mm-mm. itu. Bahkan memang kami pun dari Komisi C pada waktu hearing itu juga menyampaikan, bahkan kalau memang mereka kesulitan, kami sempat kan kebetulan di DPRD Jatim itu setiap anggota itu punya program yang namanya Solo Semiran, atau kalau saya sih sarasehan biasanya itu, di mana memang kita setiap saratehan mengundang ratusan masyarakat Mm-mm. yang memang berada di dapil kita itu untuk ya kita bisa diskusi sekaligus mendengarkan ada narasumber yang berbicara. Kami juga sempat menawarkan bahwa yang penting dari bank-bank BUMD ini, baik Bank Jatim maupun BPR itu bisa menyediakan SDM untuk bisa datang ke tempat-tempat kami, acara-acara kami, karena Mm-mm. memang acaranya itu setiap minggu kami ada dan rutin diselenggarakan untuk paling tidak setelah pemaparan dari narasumber, dari teman-teman anggota dewan itu bisa ikut promosi Mm-mm. tentang produk-produknya, sehingga paling tidak itu kan masyarakat bisa tahu Ya, gitu. Karena memang kadang itu ya publikasinya itu memang jujur masih kurang itu. kurang sekali ya. Promosinya itu masih kurang sehingga masyarakat nggak ngerti kalau Ya, ternyata itu bank-bank BUMD itu banyak sekali program-programnya itu yang benar-benar cocok dan peduli untuk usaha UMKM dan mikro. oke. Mm-mm. Jadi sosialisasi yang masih belum banyak digaungkan ya Iya. untuk itu ya. Mm-mm, Makanya mm-mm. masih banyak masyarakat yang mereka juga belum paham gitu kan Iya, produk-produk apa aja yang ada di bank-bank BUMD itu gitu ya Mas ya. iya benar. Heeh. Baik. Oke, Mm-mm, kita akan lanjut lagi di mm-mm. pertanyaan berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di podcast Suara Rakyat. Nah, Mas Fuad, kalau tadi kan kita sempat ngobrol tentang sosialisasi yang kurang ya, Iya. yang kurang diketahui banyak masyarakat. Mm-mm. Padahal kita tahu sendiri di lapangan itu banyak sekali bank titil, mekar, koperasi simpan pinjam. Iya. Nah, kebetulan saya juga punya temen yang dia itu bekerja di koperasi simpan pinjam dan memang dia blusuan gitu loh ke Iya. pasar-pasar untuk menawarkan produknya dia gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. sayang banget kan kalau misalkan yang bank-bank dari BUMD ini sampai kurang dikenal banyak Iya. masyarakat, apalagi para pedagang yang ada di pasar itu begitu. Mm-mm, Padahal mm-mm. bank titil, bank mekar, koperasi simpan pinjam bisa dengan gampang mereka ngajukan pinjaman ke situ. Nah, itu menurut Mas Fuad gimana? Iya. Fenomena itu gitu ya kan? Ya kalau menurut saya sih memang karena saya melihat dalam hal ini itu sistem kerjanya atau kondisi yang memang berada di bank-bank BUMD Pemprov Jatim, baik yang di Bank Jatim maupun BPR, mereka memang lebih banyak itu SDM-nya itu memang pegawai-pegawai yang memang mirip-mirip seperti kayak ini ASN, jadi kayak sudah banyak yang tetap gitu loh, sehingga akhirnya Oh, mereka mungkin secara gaji juga sudah cukup gitu, dan mungkin untuk terkait ada kayak mungkin fee marketing atau ketika sukses insentif fee-nya itu ya. insentifnya itu mungkin kurang atau seperti apa. Jadi akhirnya ekspansi atau penetrasinya untuk paling tidak itu mencari kreditur baru atau paling tidak mungkin ya nasabah lewat produk-produk yang bisa ditawarkan itu kurang maksimal begitu. Oke. Yang akhirnya padahal sebenarnya kalau kita berbicara potensi kredit di UMKM itu jumlahnya sangat banyak dan Ya, memang masih banyak yang perlu digali ya, begitu ya. Contoh paling gampang tadi seperti Mbak sampaikan kan, paling tidak kalau yang kayak di pasar. betul. Kenapa kok yang bisa masuk itu hanya kayak bank titil, Iya, terus rentenir ataupun mungkin KSP, koperasi betul. simpan pinjam. Tapi kok kenapa kok bank seperti BPR nggak bisa masuk? Ya karena mungkin ya balik lagi ke SDM-nya kurang berekspansi itu. Bahkan ya tadi seperti saya bilang itu, saya sampai sempat menawarkan, ayo kapan ketemu, tak ajak ketemu sama direktur utamanya PD Pasar supaya Mm-mm. nanti bisa buat kerjasama gimana nanti Mm-mm. modelnya. Yang penting
paling tidak ini para pedagang, para pelaku usaha UMKM ini mereka itu bisa mengenal produk-produk dari bank-bank BUMD Pemprov Jatim. Padahal kan kalau mau dibilang secara kalau mau bersaing nih ya, Mas ya, antara bank-bank BUMD dengan Bank Titil, Mekar, KSP itu tadi pasti menang mereka dong. Secara kan bunga Iya. lebih rendah ya kan ya. Pasti bunganya lebih rendah. Itu tadi sayang banget kalau misalkan bunga yang lebih rendah ini ternyata nggak nyampe ke masyarakat gitu loh. Dan akhirnya mereka lebih memutuskan untuk pakai KSP itu tadi, Iya. Mekar, Bank Titil. Eman lek cari wong Jawa Mas. Iya Ngono, benar ya kan? eman, karena kenapa? Karena bank-bank BUMD ini, baik Bank Jatim maupun BPR, mereka ini kan awalnya sumber penyertaan modalnya itu kan bersumber dari APBD Jawa Timur. Jadi dari rakyat membayar pajak ke Pemprov Jawa Timur, itu kemudian kita bikin BPR di mana itu ada penyertaan modal dan modalnya dari sana gitu. Nah, kalau memang ini tidak bisa diputar karena kan memang modalnya sudah jelas dari APBD kan akhirnya kan bisa bermain plafonnya kan bisa lebih longgar daripada Iya. kayak yang bank-bank BPR yang swasta ataupun yang kayak Bank Titil dan lain-lain. Iya, Karena iya. kan mereka sumbernya kan dari swasta kan dan memang harus mencari cuan sebesar-besarnya. Nah, kalau ini kan memang kita fungsinya kan untuk bagaimana membantu para pelaku UMKM di Jawa Timur, maka pastikan akan banyak produk-produk yang membantu. Ya. Nah, ini makanya ya hal ini kalau menurut saya sih eman kalau misalnya tidak dikembangkan secara maksimal, tidak dilakukan ekspansi besar-besaran. Karena kalau berbicara potensi itu sangat besar kalau untuk UMKM. Dan memang UMKM di Indonesia, tidak hanya Jawa Timur, itu adalah penopang ekonomi negara kita. Itu saya setuju. Kalau yang barusan Mas Fuad sampaikan ke saya tarik garis besar nih Mas. Itu bisa jadi merupakan salah satu pesan ya dari Mas Fuad sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur kepada para bank BUMD yang ada di daerah-daerah bahwa ayo pasti bisa nih kita juga sebarkan atau publikasikan, sosialisasikan dengan produk-produk yang mereka punya gitu kan ya. Maksudnya Iya. kok ojo males ngono lho, ayo Iya, blusukan blusukan ngono lho, turun dari itunya paling gitu enggak loh. marketingnya itu Ya, ya harus sering turun. betul. Paling enggak masuk-masuk ke tempat-tempat sektor-sektor UMKM tadi seperti kayak pasar, sentra kuliner, sentra UMKM. Karena kan kalau di Surabaya kan banyak tempat-tempat itu. Betul, banyak sekali, Mm-mm. banyak. Nah, kalau tadi pesan-pesan untuk bank-bank BUMD, sekarang kira-kira dari Mas Fuad sebagai perwakilan dari DPRD sendiri, ada nggak sih pesan untuk pelaku UMKM biar nggak takut buat ngakses pembiayaan formal? Iya, saya sih berharap untuk para pelaku UMKM paling tidak itu memang bagaimanapun kita ini sebagai pelaku usaha karena saya pun juga juga ada pelaku usaha juga. Kita harus sering memang mencari info yang pasti tentang fasilitas-fasilitas kredit yang ada di perbankan, baik yang mungkin perbankan yang ada di bank BUMN ataupun bank BUMD, sehingga dengan ada fasilitas kredit tersebut itu kita bisa tahu mana kira-kira yang fasilitas kredit itu yang bisa bermanfaat untuk kita dan juga menguntungkan. Maksudnya menguntungkan bagaimana? Dengan bunga kredit yang rendah sehingga tidak membebani operasional dan juga cash flow para pelaku usaha ini gitu. Karena kalau misalnya mungkin memilih jalur pintas yang simpel misalnya mungkin kayak ke rentenir atau bank titil itu kan secara bunga itu tinggi walaupun tidak menggunakan jaminan aset. Ya. Nah, akhirnya kan mau nggak mau kan para pelaku UMKM ini dipaksa setiap bulan ataupun setiap mungkin ada yang setiap minggu pun itu harus membayar. Betul. Itu. Nah, kan ini kan kasihan untuk para pelaku UMKM. Bagaimana mereka ini bisa mengembangkan UMKM yang nanti bisa menjadi besar, baik yang pelaku UMKM ataupun pedagang bisa menjadi besar kalau setiap bulan itu uangnya itu hanya habis untuk bayar cicilannya. Betul. Dan itu ada yang bayar tiap minggu ya Mas ya? Ada Setahu juga, saya tiap minggu ya kan. ada juga, makanya itu kan tergantung perjanjiannya bagaimana. Iya. Ada juga yang pernah curhat ke saya gini, kan kalau kita pinjam di KSP atau di Bank Titil atau Mekar, saya nggak tahu di antara tiga itu ya. Misalnya kita pinjam 1,5 gitu kan, itu nanti kita terimanya bukan 1,5,
karena kepotong sama admin Iya. gitu. Dan nanti ngembalikannya di atasnya 1,5. Iya. Gitu. Itu kan Benar. lumayan nekek ya kalau Iya, kata orang nekek. Surabaya, arek Surabaya mau nekek banget itu. Iya, heeh, nekek. Karena saya pun tahu sendiri rata-rata itu kalau yang kayak KSP itu yang swasta, itu kebanyakan kan kalau misalnya mungkin kayak sistem yang gadai ataupun yang kredit itu paling tidak itu bunganya itu kan rata-rata minimal 3 sampai 4% per bulan kan. Wah. Tinggi Iya iya itu, iya iya, heeh, bener banget. segituan. Makanya kan, apa, dengan, jumlah kalau memang kita kalkulasi kalau kita kalikan setahun berarti kan paling enggak kan 36%. Nah, ini kan jumlah, bunga yang cukup tinggi, belum pokoknya kan itu. Makanya kan jumlah bunganya cukup tinggi. Nah, kalau memang ada fasilitas dari bank-bank BUMD ini yang memang, sudah diberikan support oleh pemerintah, ya kalau nggak dimanfaatkan juga eman kan, Iya, daripada betul. nanti itu ya, yang memanfaatkan itu malah para pelaku-pelaku, usaha mungkin yang menengah yang mengetahui, apa, dengan sistem fasilitas pemerintah ini dia mengakali untuk menggunakan fasilitas kredit yang bunganya murah ini untuk paling tidak menambah, untuk memperbesar usahanya gitu. Oke, baik. Mhm. Makin kesini makin menarik ya ternyata ya soal perkreditan untuk UMKM ini. Kayaknya saya juga mau bikin usaha biar bisa ngajukan kredit. Amin Oke, ya. Mas Fuad jangan kemana-mana dulu. Empower juga jangan kemana-mana. Masih tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Fuad Benardi di podcast Suara Rakyat. Nah, Mas, obrolan kita tadi kan udah seru banget ya kemana-mana lah pokoknya ya kita ya. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, ada nggak sih Mas rencana sinergi dengan OPD lain seperti mungkin dinas koperasi gitu kan, dalam membangun literasi keuangan bagi rakyat Jatim atau masyarakat Jawa Timur? Jadi memang kalau untuk dengan, OPD lain terutama memang kayak dinas koperasi, memang, agak berbeda karena memang dinas koperasi berbeda dengan komisi dengan kami terkait untuk teknisnya. Tapi memang kami bisa untuk juga tetap mendorong agar paling tidak itu, dinas koperasi Jawa Timur itu bisa, lebih bisa membantu dan bisa berkomunikasi dengan para UMKM yang ada di Jawa Timur. Terutama paling penting itu berkoordinasi dengan teman-teman dinas koperasi kota kabupaten. Oke. Itu. Karena kenapa? Karena memang berdasarkan ya seperti kayak di Surabaya, memang rata-rata itu para pelaku UMKM maupun atau mungkin koperasi yang ada di, Surabaya itu mereka itu benar-benar diwadahi oleh dinas koperasi kota kabupaten. Nah, kadang itu, program-program atau info kayak fasilitas apa-apa itu, dari dinas, koperasi kota kabupaten kurang mendapatkan hal itu. Yang kayak misalnya yang ada di Provinsi Jatim. Nah, itu maka menjadi momen yang bagus agar paling tidak itu Dinas Koperasi Jawa Timur itu bisa paling tidak mengkomunikasikan terkait program-program, fasilitas kredit ataupun apa yang ada di, BUMD Jawa Timur untuk yang perbankan supaya nanti paling tidak dinas koperasi yang ada di kota kabupaten itu mereka bisa tahu dan menginfokan kepada para pelaku UMKM-nya. Iya sih, untuk sosialisasi tadi ya Mas Iya, ya, betul. Nah, target jangka menengah dari DPRD Jawa Timur sendiri nih Mas, terkait dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan pada UMKM, ada nggak targetnya apa? Pastinya sih itu kan kalau untuk target yang nanti di Jawa Timur kan bergantung kepada ini ya, Bu Gubernur dan Mas Wakil Gubernur, karena mereka kan beliau kan, mempunyai program, tentang apa Nawabati Satya kan dan, gerbang pintu untuk Indonesia Timur dan memang mulai di Jawa Timur. Jadi memang pastinya kami di DPRD Jawa Timur ya kita akan mengawal untuk kebijakan, dari Ibu Gubernur dan juga Mas Wakil Gubernur terkait memang untuk bagaimana yang, terkait untuk UMKM. Cuman memang ya pastinya kami juga akan berusaha mungkin juga memberikan saran dan juga mungkin ada kritik juga apabila memang, dalam, struktur ataupun, paling tidak postur APBD Jawa Timur mulai yang tahun ini dan ke depan itu kalau tidak ada untuk kepentingan untuk para pelaku UMKM pasti akan kita kritik supaya nantinya itu benar-benar apa yang memang bersumber dari rakyat Jawa Timur ini juga bisa kembali kepada rakyat Jawa Timur lagi. Gitu. Oke.
Terakhir dari Mas Fuad Benardi selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, ada yang mau disampaikan terkait dengan sistem perbankan dan komitmen DPRD sendiri untuk bisa jadi jembatan rakyat dengan kebijakan yang lebih inklusif. Mungkin bisa dikasih nih closing statementnya nih Mas. Oh ya, yang pasti buat teman-teman Empower dan juga para pelaku UMKM, usaha mikro, saya berharap agar paling tidak teman-teman ini bisa lebih melek dan juga paham untuk terkait literasi ataupun informasi tentang fasilitas-fasilitas kredit yang ada di perbankan, terutama memang bank-bank BUMD Jawa Timur. Dan saya yakin insya Allah kalau memang para pelaku UMKM dan usaha mikro ini juga bisa tahu apa saja yang memang program-program ini dan bisa menggunakan dengan maksimal, dan saya yakin nantinya itu usaha UMKM yang ada di Jawa Timur ini bisa meningkat dengan pesat gitu. Karena kalau nanti fasilitas-fasilitas kredit ini tidak dipergunakan sehingga nanti digunakan malah oleh oknum-oknum yang lain yang sebenarnya itu tidak cocok atau tidak pas untuk Tidak menggunakan pada tempatnya ya. fasilitas kredit ini. Iya. Nah, cuman untuk tambahan lagi kan nggak afdol kalau misalnya nggak berpantun ya. Gitu ya. Boleh silakan. Ya, ubur-ubur ikan lele, Cakep. UMKM Jaya kredit lancar le. Yeay. Terima kasih Mas Yuk, Fuad sama-sama. sudah berkenan Ya. siang hari ini kita ngobrol-ngobrol semuanya kayaknya sudah jelas. Jadi untuk empower semua ya, harapannya adalah podcast ini bisa jadi manfaat dan bekal empower untuk lebih berani naik level lagi. Karena kadang ada satu keputusan finansial yang tepat dan itu bisa jadi kita untuk naik kelas lagi untuk UMKM kita apalagi gitu ya kan. Ya. Jangan lupa untuk memberikan komentar ya, apalagi kalau mau sambat ya silakan di kolom komentar, mau curhat mau tanya-tanya boleh banget. Jangan lupa di follow, di subscribe, kok di follow sih, di subscribe ya. Dibunyiin loncengnya. Dan kita berdua pamit ya Mas Fuad ya. Ya, oke ya, sama-sama. Kita berdua Terima pamit. kasih Empower ya. Ya, sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.